Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus berani memposisikan diri kita ini, saudara. Apakah kita mau sungguh-sungguh sepenuh hati untuk Tuhan, segenap hati untuk surga, atau tidak sama sekali? Kita seringkali berpikir bahwa keadaan sikap ekstrim itu berlebihan dan tidak patut atau tidak perlu atau belum perlu kita lakukan. Padahal saudara, jelas sekali Alkitab berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Jelas sekali Alkitab menunjukkan kepada kita dari apa yang Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Saudara, saya kira kita tahu apa artinya belum segenap hati atau masih setengah-setengah. Walaupun kita menjadi jemaat yang rajin ke gereja, aktivis gereja yang tekun, atau sudah menjadi pendeta yang berprestasi dalam pelayanan. Tapi hati kita sebenarnya belum utuh, belum penuh untuk Tuhan. Karena kita menganggap kalau terlalu ekstrim itu berlebihan, itu tidak patut, belum perlu atau tidak perlu. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita melalui persoalan-persoalan yang menghimpit hidup kita. Pada akhirnya kita digiring Tuhan pada posisi yang paling tepat, di mana kita berkomitmen untuk segenap hati mengasihi Tuhan. Kita bertekad untuk benar-benar hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, walaupun itu tentu harus berproses dan memang tidak mudah. Oleh kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak guncangan. Banyak guncangan dan tekanan yang membuat kita akhirnya memilih pulang, saudara. Dan memang inilah tujuan hidup kita. Terminal akhir kita, saudaraku. Ini bukan berarti lalu kita mengabaikan tanggung jawab. Kita masih di dunia, saudara. Kita harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kita. Kita masih ada di tengah-tengah masyarakat, jemaat Tuhan, di mana kita harus berkarya semaksimal mungkin. Apa yang belum kita selesaikan harus kita selesaikan. Apa yang belum kita persembahkan untuk Tuhan harus kita persembahkan. Tetapi jelas posisi kita, positioning kita jelas. Kita mau dengan segenap hati mengasihi Tuhan, melepaskan semua keinginan, hobi-hobi, dan segala kegiatan yang tidak menguntungkan bagi kerajaan surga. Di sini kita harus berani, saudara, se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya, saudara.
Ini tidak membuat saudara menjadi aneh kok. Tidak. Kita tetap hidup di dalam kewajaran hidup seperti manusia lain. Tetapi motivasi kita menjalani hidup itu berbeda. Saudara, kalau kita tidak segera mengambil keputusan, bertekad, berjanji, berkomitmen, ya berarti menunda-nunda ya saudara. Kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang unggul, yang agung, saudara. Ya, apalagi kalau kita sudah punya umur, ya, sudah cukup umur, sudah tua, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menjadi anak kesukaan Bapa. Kita bisa kehilangan kesempatan ini. Jangan saudara berpikir karena saya pendeta, teolog, dosen, gembala sidang, ketua sinode, lalu saya mudah melakukan apa yang saya katakan ini. Tidak mudah, saudara. Saya juga berjuang dan sering merasa jatuh bangun, ups and down. Kenapa ya rasanya tidak kunjung mencapai apa yang saya pahami sebagai kebenaran dan kesucian yang sesungguhnya itu? Kok tidak nyampe-nyampe gitu? Mau benar-benar kok susah banget, saudara. Ya kadang-kadang bisa ada keputusasaan di dasar hati kecil kita, saudara. Tetapi saudaraku, kita jangan berhenti, ya, jangan berhenti. Kalau kita mencoba atau berniat untuk berhenti, kita dicambuk Tuhan dengan persoalan. Benar, ya, kita didorong Tuhan melalui kesesakan hidup. Itu lebih sakit, saudara. Lebih baik kita tidak mengalami itu. Namun demikian, saya mengerti bahwa kalau tidak ada persoalan-persoalan berat, kita tidak akan memindahkan hati kita di sorga. Karena kita bisa menikmati hidup di dunia ini dengan kedudukan, posisi, kehormatan, nama besar, popularitas, atau apapun yang bisa kita nikmati dan terasa maknyus di hati ini, saudara. Dan itu benar-benar menyesatkan pikiran kita, menyesatkan diri kita. Ya, masih saja meleset, ya saudara. Dari apa yang kita ucapkan, kita lakukan masih bisa meleset. Tetapi pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita semua, ayo kita bangkit. Yuk, mari kita berubah, yuk. Ayo kita berubah. Saya mengajak diri saya sendiri untuk berubah. Saya mengajak saudara-saudara sekalian juga untuk berubah. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya. Kalau persoalan-persoalan keuangan, masalah-masalah fana itu bisa kita usahakan atau Tuhan juga bisa tolong kita dengan mudah. Tetapi yang sulit itu watak karakter kita, saudara. Yang Tuhan tidak bisa ubah kita kalau kita tidak berubah. Kita ini bandel-bandel, saudara. Benar, tidak mudah kita berubah. Dan Tuhan juga tidak memaksa kita berubah. Kalau kita tidak mau berubah, tidak bisa berubah. Kesesakan kita itu bukan hanya pada waktu kita ditagih hutang, kita nggak punya uang, atau kita mengalami masalah-masalah secara lahiriah, tetapi masalah-masalah kesucian hidup yang berkenan, itu juga masalah-masalah pelik yang kita membutuhkan pertolongan Tuhan
Ya, saya kira itu pesan yang saya sampaikan kepada saudara. Dan kita akhiri dengan pujian yang kemarin saya ajarkan. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku. Di dalam kesesakan, hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung, perkenankan ku berlindung dalam naungan kuat-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Ya Bapa yang Maha Kuat, mari saudara nyanyikan. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku. Di dalam kesesakan, hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kuasa-Mu, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu, ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu, Bapa, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu, ku turut apa saja kehendak-Mu, ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Saudara, angkat tanganmu. Segala berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita. Kiranya malaikat-malaikat kudus dari surga diutusnya untuk menjagai kita di segala jalan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu nanti jam 2 Wanita Surgawi, dan besok jam 5 doa pagi bersama. Tuhan berkati saudara.